Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum berkaitan dengan jenazah. Kemarin yang kita sampaikan tentang masalah yang diambil bab atau judul oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, apa kewajiban kita yang hidup ini setelah meninggal saudara kita. Yang terakhir kita bahas tentang pentingnya untuk segera menunaikan tanggungan hutang. Tapi hal itu perlu pula saya sampaikan sebagai kewajiban untuk tidak boleh menyembunyikan ilmu, bahwasanya hutang apabila diremehkan tetap berbahaya sebagaimana nusus dalil-dalil yang kemarin sudah disampaikan. Tetapi bersama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan tentang tanggung jawab beliau bagi orang muslim yang sudah bersungguh-sungguh dan tidak meremehkan masalah itu, tetapi qadarullah dia belum mampu untuk menunaikan hutangnya sampai kematian menjemputnya. Rasulullah SAW menyatakan sebagaimana diterangkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqum wa yakhutub. Adalah Rasulullah SAW itu berdiri lalu berkhutbah. Khatib itu yang sampaikan khutbah. Tapi kalau khatib itu yang meminang. Jadi jangan salah. Jadwal khatib itu jadwal peminang. Kalau jadwal khatib itu yang suka khutbah Jumat. Ya, bedakan. Fayahmadullah, maka beliau memuji Allah, dan itu khutbah Nabi biasa. Wa yusni alaihi bima huwa ahlun lahu, lalu menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah memang ahli untuk disanjung tadi, punya hak untuk itu. Nah, Allah zat yang maha sempurna. Jadi biasa Nabi itu kalau berkhutbah memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah memang seperti itu semestinya. Wa yaqulu, lalu berkata, may yahdihillahu fala mudilla lahu
Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ini akidah sunnah menyelisih qadariyah. Wa takdir itu semua dari siapa? Dari Allah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Ya. Al-hidayah, hidayatan. Hidayah itu ada dua. Ya, hidayah itu taufik. Yaitu mencocoknya seseorang kepada apa yang disampaikan oleh seorang dai atau rasul. Itu disebut hidayah itu taufik. Wa la haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu cuma hak Allah. Manusia enggak boleh ikut campur dan tidak mungkin bisa. Ya. Jadi sekalipun kita ini memiliki harta sepenuh bumi ini untuk melunakkan hati seorang untuk menerima Islam ini, kalau Allah tidak menghendaki semacam itu, maka tidak akan terjadi. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah, dinafikan dari Rasulnya, fa innaka la tahdi man ahbabta. Fa innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah, ya Nabi Allah, kepada orang yang kau cintai sekalipun. Itu hidayah taufik. Memberikan taufik. Seperti kita menyuruh orang itu salat. Kalau Allah nggak memberi taufik dia untuk salat, dia nggak salat. Biar dalil satu Quran kita habiskan semuanya, ya nggak salah. Biar kita ancam bahwasanya orang meninggalkan salat nanti bisa kafir, kekal di dalam neraka, ya nggak salah. Kalau Allah tidak memberikan apa? Hidayah taufik. Itu hidayah yang pertama. Wa hidayah tsaniyah, hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad, memberi bimbingan, menunjukkan jalan yang lurus dalam bentuk berdakwah, menyampaikan nasihat, membimbing, memberitahu ini yang hak, itu yang batin. Itu adalah apa yang Allah berikan kepada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, atau juga para dai atau orang yang wa'id memberikan nasihat dan seterusnya, itu disebut hidayatul irsyad. Jadi kita seperti anak misalkan menerangkan kepada antum seperti ini, itu sekedar irsyad, membimbing aja, memberitahu gitu. Adapun nanti cocok ketemu apa tidak ketemu, itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW dalam khutbahnya selalu menegaskan, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Tidak ada. Siapapun tidak bisa. Wa may yudlil, tapi yang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Itu la nafya lil jins. Mutlak tidak bisa. Inna khairal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan itu adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairal haji haji Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khutbah Rasulullah SAW. Kalau istilah khusus namanya khutbatul hajah, yang disendirikan oleh Syekh dalam risalah khutbah hajah. Beliau sebutkan riwayat-riwayatnya dan itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara itu perkara yang muhdatsah, diada-adakan. Enggak ada contohnya dari Nabi. Sebagaimana hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Sahihani Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat dalam urusan kami, urusan Rasulullah SAW, yaitu urusan din, apa yang tidak ada darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan apapun yang tidak ada tuntunan dari kami, fahuwa raddun, itu sifatnya tertolak. Yang dulu sudah kita sampaikan, dengan dalil ini ulama membuat kaidah patokan bahwasanya al-aslu fil ibadatil man'u hatta yaji al-amru. Asalnya ibadah itu tercegah, tidak boleh dikerjakan sampai datangnya perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, benar. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Ingat Nabi mengatakan kullu, seluruhnya. Tidak ada yang diistisnakan oleh Nabi, tidak ada yang dikecualikan.
Jadi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini ucapan Rasul kita Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita tertipu dengan ucapan sebagian manusia yang mengartikan kul bermakna ba'd, sebagian. Mereka berupaya berdalil, padahal itu bersubhat riya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang angin yang Allah kirim kepada kaumnya Hud. Kalau tidak salah dikatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan pula segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Ternyata tidak semuanya. Masih ada sisa-sisa rumah. Masih ada gunung di situ, masih ada pohon di situ. Berarti kul tidak berarti apa? Seluruhnya. Tapi ayat ini pun tidak mendukung apa yang mereka paham. Perhatikan ayat tersebut. Tudammiru kulla syai'in, angin itu tadi menghancurkan segala sesuatu. Bi amri rabbiha, dengan perintah Rabb-nya. Berarti segala sesuatu yang diperintah oleh Allah untuk dihancurkan, dihancurkan. Yang tidak dihancurkan. Tapi tetap di mana ada? Segala sesuatu, seluruhnya. Jelas ya? Itu kadang-kadang subhat itu diambil oleh orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya? Sedang Rasul kita mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Ya. Jadi kita harus lebih yakin dengan ucapan Rasulullah SAW daripada ucapan orang per orang dari selain Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Abbas kan mengatakan ketika beliau menyampaikan ucapan Nabi SAW telah dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Maka berkata beliau radhiyallahu anhu, "Ahsa an tanzila 'alaikum tijaratun minas sama'." Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir Allah akan menimpakan hujan batu kepada kalian dari langit. Allah akan mengazab kalian. Dan aku sampaikan kepada kalian ini ucapan Rasulullah SAW, malah kalian tandingi dengan ini ucapan Abu Bakar, ini ucapan Umar. Sekarang seorang Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma tidak mungkin sengaja menyelisih Rasulullah SAW. Dan kedudukan keduanya adalah kedudukan yang tidak perlu diragukan. Karena Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Sedang Nabi menegaskan dalam hadis yang lain, ittadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Berkhutbahlah kalian dengan dua orang yang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Bersama itu kalau ada hadis dari Nabi SAW masih disejajarkan dengan ucapan keduanya, khawatir Allah akan murka dan menurunkan apa? Azab. Apalagi cuma ucapan guru kita, ucapan mubalik kita, ucapan pimpinan organisasi kita, atau ucapan selain Rasulullah SAW, bahkan jauh martabatnya daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, begitulah Rasulullah SAW dan para sahabat membangun manhaj ini dalam bentuk ta'zimus sunnah, tahkimus sunnah, mengagungkan sunnah dan menjadikan sunnah itu sebagai hakim dalam semua urusan kita. Ya, nah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu pelakunya diancam di dalam neraka. Dari Rasulullah SAW. Ya. Wa kana idza dzakara as-sa'i marrat 'ainah. Adalah Nabi SAW itu kalau mengingatkan manusia tentang tegaknya yaumul kiamah, memerah kedua matanya. Marrat 'ainah. Jadi Nabi itu bukan dai yang suka guyon. Kata ulama aib kalau majlis itu isinya cuma masalah makanan, perempuan. Ada apa? Tidak itu. Jadi yang diobrolkan di majlis cuma masalah makanan, kalau enggak perempuan, kalau enggak ngelawak misalnya. Karena idza dzakara as-sa'ah, ada Nabi SAW kalau mengingat tentang hari kiamat, ihmarrat 'ainah, memerah kedua matanya. Wa 'ala sawtuh, dan meninggi suaranya. Ya. Wastadda ghadabuh, dan sangat marahnya.
mengingatkan manusia tentang yaumul qiyamah. Ya. Ka'annahu mundiru jaisin. Seakan-akan ketika seperti itu Rasul adalah seorang komandan perang yang sedang mengatur strategi, mengingatkan pasukannya akan bahaya musuh dan seterusnya. Ya. Yaqulu saddahakum wa masyakum. Hati-hati kalian dengan subuh pagi kalian, sore kalian, jaga. Ya. Man taraka malan fali warasatihi. Kata Nabi SAW. Barang siapa yang mati meninggalkan harta benda, itu untuk ahli warisnya. Nabi nggak akan minta. Wa man tara'a diya'an aw dainan fa alayya. Barang siapa yang meninggalkan anak keturunan ahli waris yang miskin, atau mungkin dia meninggalkan hutang, fa alayya, itu tanggung jawab saya. Kata Rasulullah SAW. Kenapa kita mencintai Rasul? Ya, pada Rasulullah SAW sudah seperti itu di dalam bertanggung jawab kepada umatnya. Barang siapa yang meninggalkan harta, itu untuk ahli warisnya. Barang siapa yang meninggalkan ahli waris yang dia katakanlah fakir, atau dia meninggalkan hutang padahal dia tidak mampu untuk membayarnya, fa'alayya, kata Nabi, itu tanggung jawab saya, kewajiban saya. Wa ilayya, dan itu kembalinya kepada saya. Kata Rasulullah SAW. Wa ana aula bil mu'minina, dan saya lebih utama terhadap orang-orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain, bi kulli mu'minin, bagi setiap mukmin, min nafsihi, daripada dirinya sendiri. Maka Nabi SAW, in syi'ta, kalau kamu mau, faqra, bacalah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Jadi Rasul itu kalau dinilai dengan kita itu lebih utama Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW dalam memikirkan umatnya, bertanggung jawab terhadap nasib umatnya sampai seperti itu. Dan itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu pribadi Rasulullah SAW. Berat bagi Nabi apa yang memberatkan kalian. Rasulullah adalah seorang yang sangat berkeinginan keras supaya kalian jadi baik, selamat dari adab Allah. Bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman Nabi itu sangat belas kasih. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa rahmahnya Rasulullah SAW kepada umatnya ini lebih daripada rahmatnya seorang ibu terhadap anaknya semata. Sehingga diperingatkan oleh Nabi SAW. Pada Rasulullah SAW mengatakan, ma bakai say'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad bayyantu lakum. Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali telah kuterangkan kepada kalian. Sebagai kasih sayang Rasulullah SAW. Kalau Nabi mencintai kita, kenapa kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Cintailah Rasulullah SAW. Ya. Nah, nafs ini dikatakan sebagai tasliyah, hiburan bagi orang-orang yang beriman, yang barangkali dalam kehidupannya terjebak dalam hutang padahal dia tidak bermain-main dalam masalah itu tadi, lalu betul-betul dalam kesulitan padahal dia sudah berupaya sesungguhnya dan Allah Maha tahu tentang apa yang dalam dirinya. Maka Rasulullah SAW menjadikan dirinya sebagai tanggungan bagi umatnya tersebut. Jelas gitu ya. Nah, itu tentang yang kemarin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada bab baru atau judul baru yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani Ta'ala, ma yajuzu lil hadirin wa ghairihim, apa yang dibolehkan oleh para hadirin dan selain mereka terhadap jenazah yang sudah jenazah saudaranya yang sudah diletakkan siap untuk disalatkan dan dikuburkan. Apa yang boleh dilakukan? Yang boleh, bukan yang wajib. Kalau tadi sebelumnya yang wajib harus dikerjakan, ini yang boleh. Yang pertama kata Syekh, wa yajuzu lahum kasfu wajhil mayyiti wa takbiluhu, dan boleh bagi hadirin ini membuka wajah mayit tadi dan menciumnya, boleh.
Cuman saya ingatkan ini harus sejenis kecuali suami istri. Jadi patokan hidup, patokan untuk apa? Mati. Nah, jelas itu ya. Wa yajuzu lahum lil hadirin, dan boleh bagi para hadirin pentakziah ini, kalau istilahnya para takziyin ya. Kasfu wajhil mayit, jadi jenazah yang sudah dibaringkan itu boleh dibuka wajahnya. Sekali mudah dibuka boleh. Wa taqbiluhu, lalu diciumnya boleh. Barangkali itu katakanlah orang yang betul-betul sangat dia cintai, atau seorang yang katakanlah memiliki fadilah dan keutamaan khususnya bagi dirinya dan seterusnya, boleh. Selama tidak sampai derajat apa? Wulu. Jadi kalau sudah kas dan takbir, selama tidak disertai dengan ucapan-ucapan yang berlebih-lebihan, itu masih batas boleh di dalam syara. Jadi yang nggak boleh itu yang itu tadi tambah-tambahan itu. Ya. Sudah buka, cium sambil teriak-teriak, menangisi, menyebut-nyebut kebaikannya, nggak boleh. Sudah menyala. Ya. Wal buka alaihi salasatu ayyam, dan menangis atas jenazah tadi, mayat tadi, selama 3 hari. Ini boleh. Masa berkabung atau berduka cita selama berapa? 3 hari boleh. Jadi kalau berkabung 7 hari nggak ada dalilnya. Ya. Jadi Syekh memberikan permasalahan yang boleh bagi hadirin, wa yajuzu lahum kasfu wajhil mayyit, boleh membuka wajah si mayit. Tapi ini yang kira-kira bisa dan memang butuh. Kira-kira kalau mungkin karena saking senangnya sama si mayit nanti nggak kuat menahan atau pingsan dan seterusnya, sebaiknya tidak usah. Ya, karena dikhawatirkan terjadi sikap apa? Wulu. Nah, tapi yang jelas hukumnya boleh. Jadi nggak boleh dilarang. Larangan itu diperlukan kalau dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak bagus. Nah, wal buka alaihi salasatu ayyam, menangisi itu selama 3 hari. Ingat, menangisi di sini nanti akan dijelaskan. Nabi melarang menangis, tapi Nabi pernah menangis. Ya, yang dilarang Nabi itu sautul ahmad, suaranya orang yang dungu. Orang itu kalau nggak punya ilmu, bersuara saja dilarang. Ya, kalau nangis nggak bisa, kalau teriak keliru, kalau memerintah salah jalan. Jadi makanya perlu ilmu, ya, seperti itu. Wal buka yang dimaksud menangis atasnya nanti akan diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa fi dzalika ahadits, dalam hal itu ada beberapa hadis yang mendukungnya. Al-awwal, yang pertama, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, lamma qutila abi, ketika bapak saya terbunuh, bapaknya Jabir bin Abdullah, itu Abdullah ini syahid, ya. Ja'altu aksifu sawba'an wajihi abki, ya. Kata Jabir bin Abdullah ini, saya buka wajah bapak saya ini, lalu saya menangis. Anaknya. Jadi kata Jabir bin Abdullah, ketika bapak saya terbunuh, sudah dibaringkan, itu saya buka, ya, pakaian yang menutupi wajah bapak saya ini, adki, saya singkap pakaian yang menutupi bapak saya ini, adki, lalu saya menangis, sambil menangis gitu ya. Wanahuni, mereka manusia itu pada melarang saya dari menangis tadi, dilarang. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang saya. Manusia pada melarang saya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangku. Ya. Fa amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam farafa'a au farufi'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada jenazah tadi, lalu diangkat. Ya, jenazah tadi diangkat. Faja'alat ammi Fatimah tabki. Maka bibi saya Fatimah juga menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabkin aw la tabkin, ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Kamu menangis kepada pamannya atau kepada bibinya tadi, kamu menangis atau kamu tidak menangis, malaikat senantiasa mengangkat atau menaungi jenazah ini tadi dengan apa? Sayap-sayapnya, sehingga kalian mengangkatnya.
Fadilah Abdullah Abu Jabir. Jadi ditangis oleh bibinya, menangis begitu. Kata Nabi SAW, kamu menangis atau kamu tidak menangis, malaikat senantiasa menaungi dia, ya, dengan sayapnya sampai kalian mengangkat jenazah Abdullah radhiyallahu anhu min ashabi Rasulillah SAW. Makna menangis atau tidak menangis itu ada dua penafsiran. Yang pertama sebagaimana yang saya terjemahkan, kata Nabi SAW, kamu nangis atau kamu tidak nangis, jenazah mayit ini memiliki fadilah, yaitu dia dikerumuni oleh malaikat dan dinaungi dengan sayapnya sampai kalian angkat menuju ke kuburnya. Makna yang kedua ini keraguan dari rawi. Nabi SAW mengatakan tabki, atau dia ingatnya la tabki, ya, tapi dua-duanya tidak ada masalah. Yang jelas Nabi SAW tidak melarang menangis di sini. Ya, benar. Jadi di sini yang jadi dalil terhadap pembahasan kita, Jabir menangis si bapaknya tadi setelah membuka wajahnya kemudian sambil menangis, bibinya juga menangis. Para sahabat melarang, tapi Rasulullah SAW tidak melarangnya. Sedang dalil dari Rasulullah SAW. Nah, yang kedua fadilah bapaknya Jabir, karena dalam jenazahnya selalu dinaungi oleh malaikat sampai dia bawa ke liang kuburnya. Insyaallah, ya. Alangkah bahagianya dia, ya. Kabar dari Rasulullah SAW. Ya. Akhrajahu Syaikhan wal Nasa'i wal Baihaqi wa Ahmad, dikeluarkan oleh Syaikhan yang Bukhari wa Muslim, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan Imam Ahmad al-Hadis sahih dalam dua kitab sahih. Asal dalil yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, Aqbala Abu Bakr radhiyallahu an ala farasihi min maskanihi. Abu Bakar itu datang dari naik kendaraan gitu dari tempat tinggalnya ketika wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Dijelaskan as-sinhi nama itu. Hatta nazala, sehingga turunlah dari kendaraan. Fadakhala 'ala al-masjid, lalu masuk ke masjid. Ya. Wa Umar yukallimun nas, sedang Umar sedang berkhutbah di hadapan manusia. Ini kejadian fitnah, masya Allah, ya. Fitnah. Umar ini tidak yakin, tidak meyakini kalau Rasul itu sudah meninggal. Ya. Jadi riwayat yang selengkapnya saya bacakan dari Sahih Bukhari. Ketika dakhala al-masjid, falam yukallimin nas. Abu Bakar enggak bicara sama manusia. Hatta dakhala ala Aisyah radhiyallahu anha, sampai masuk kepada Aisyah. Fatayammaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi itu wafat di rumah Aisyah. Maka Abu Bakar segera menuju kepada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam Abu Bakar dari rumahnya datang ke masjid. Dia melihat mungkin keadaan karena manusia berkumpul di masjid itu. Nah, masjidnya samping rumah Aisyah. Sedang Umar itu sedang bicara manusia. Sampai dalam satu riwayat mengancam, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, saya bunuh. Jadi belum, seolah-olah Nabi itu belum mati gitu ya. Padahal memang sudah wafat Rasulullah SAW. Ya. Fatayammaman Nabiyya SAW wa huwa musajjan bi burdi hibrah atau khibarah. Lalu Abu Bakar ini menuju kepada jenazah Rasulullah SAW, sedang Nabi itu jenazahnya dibungkus dengan kain yang setelah itu kain dari Yaman yang bergaris-garis gitu ya. Nah, itu bungkus. Ya. Fakasaqan wajhihi. Maka Abu Bakar membuka wajah Rasulullah SAW. Ya. Summa akabba alaihi faqabbalahu. Kemudian didekap oleh Abu Bakar lalu diciumi Rasulullah SAW. Itu sahabatnya. Ya. Bahkan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Ya. Qabbalahu, diciuminya Rasulullah SAW. Summa baka, kemudian beliau menangis. Abu Bakar. Ya. Faqala, maka dia mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah. Ya, ibaratnya sungguh-sungguh wahai Nabi Allah. La yajma'ullahu 'alaika mautatain. Allah tidak akan pernah mengumpulkan pada dirimu dua kematian. Nah, ini sebagaimana yang disyaratkan dalam surat Al-Baqarah. Sebagaimana ada kaum yang disyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Bentar ya, saya bacakan. Tentang suatu kaum yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha,
Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri, lewat suatu kaum, suatu kampung gitu ya, yang temboknya telah roboh menutupi atap-atapnya. Jadi dia sudah hancur, melewati satu kampung yang hancur lebur gitu ya. Itu qala. Nah, orang yang lewat itu mengatakan, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan lagi setelah kampung jadi mati seperti ini? Selalu meragukan itu gitu ya. Bagaimana Allah akan menghidupkan kampung ini lagi setelah mati seperti ini? Itu kampung yang mati, hancur gitu, mati. Terus dia lewat kampung itu. Lalu ta'ajjub mengatakan, dalam Quran, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana bisa Allah akan menghidupkan kampung ini setelah mati seperti ini? Apa kata Allah? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Maka Allah mematikan orang ini 100 tahun lalu dihidupkan lagi. Berarti berapa kali dia mati? 2 kali ini mati, dihidupkan lagi oleh Allah, nanti mati yang sampai ke. Itu yang dimaksud oleh rawi, oleh Abu Bakar, bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah, la yajma'u Allahu 'alaika mautataini. Tidak akan Allah mengumpulkan padamu itu 2 kematian. Nabi itu enggak begitu kemudian nanti dimatikan Allah terus bangkit lagi terus mati lagi yang sebagaimana kita mati, tidak. Sekali saja itu. Tidak seperti orang ini lah ya, yang lewat satu kampung tadi lalu memustahilkan, seolah-olah istib'ad, menganggap mustahil kampung ini akan hidup lagi dan seterusnya, enggak bisa dibangkitkan lagi. Lalu Allah menyatakan dalam Quran, fa'amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Lalu orang ini tadi yang meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkan lagi, dimakan oleh Allah 100 tahun, summa ba'asah, kemudian dibangkitkan lagi. Ditanya, qala kam labista? Berapa lama kamu tinggal? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Cuma sehari atau 2 hari. Atau sebagian, setengah hari. Namanya orang itu kalau mati seperti kita ini tidur. Ya, coba sejak Abdul Kahfi itu tidur beratus-ratus tahun, ya kan? Uzair itu tidur sekian ratus tahun. Ya begitu bangun ya kakaknya baru tadi tidur. Apalagi mulai tidur pagi katakanlah dia tidur. Kok bangkit-bangkit matahari kan? Berapa? Baru tadi. Ya kan? Yauman au ba'da yaum. Bahkan enggak ada sehari. Yauman au ba'da yaum. Cuma sebagian hari saja. Ya. Lalu mengatakan, qala bal labista mi'ata amin. Bahkan kamu sudah tertidur mati ini berapa? 100 tahun. Kamu tinggal di dunia ini sudah 100 tahun. Dan seterusnya dari ayat tersebut itu menunjukkan bahwa pada orang ini Allah mengumpulkan 2 kematian. Sedang Nabi SAW mengalami seperti itu. Nanti ada dalam surat Al-Baqarah yang lain yang menjelaskan tentang seperti itu. Ya. Nah, ammal mautatil lati kutibat 'alaika faqad mutaha. Kematian yang Allah sudah tentukan bagimu ya Nabi Allah, sungguh kau telah menjalaninya. Telah mati, artinya Rasul telah wafat. Betul-betul telah wafat. Termasuknya Abu Bakar mengatakan kepada jenazah Nabi. Apa Nabi mendengar dalam hal itu? Allah alam bisawab. Yang jelas khitabnya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Rasul jenazah ini, ya Nabi Allah, gitu. La yajma'ullahu 'alaika mautataini. Allah tidak akan mengumpulkan pada dirimu 2 kematian. Ya, ammal mautatul lati kutibat 'alaika qad muttaha. Kematian yang Allah sudah tentukan akan menimpamu, akan kau akan mati, sungguh kau telah menjalaninya. Itu mati. Nabi betul-betul telah wafat. Berselisih dengan pemahaman para sahabat mayoritas, belum meyakini kalau Rasulullah SAW telah tiada. Kan itu kadang-kadang Masya Allah ya, cintaan seorang sampai kalau hulu kadang-kadang nggak terima kalau yang dicintai itu mati. Masih ada kok sekarang yang keyakinan bahwa Soekarno itu belum mati. Nah, kan masih ada seperti itu. Padahal yang sudah mati yang entah berapa lama yang lalu kan gitu. Ya? Nah, qala Abu Salamah fa'adarani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Abu Bakr menghabarkan kepadaku, kata Abu Salamah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an kharaja, keluar dari kediaman, keluar dari rumah. Ya. Wa Umar radhiyallahu an yukallimun nas, sedang Umar ini sedang berbicara dengan manusia. Ya. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ijlis, duduk. Fa'aba, dia enggak mau duduk. Umar itu karena mau sedang terbawa itu
Ya katakanlah masih sedang berduka betul dengan kabar kematian Rasul, sehingga nggak yakin kalau Nabi itu mati. Maka melarang manusia siapa yang mengatakan mati harus berhadapan dengan Umar. Kata Abu Bakar, ijlis. Fa'abah, dia nggak mau duduk. Ya. Faqala ijlis, diulangi lagi, duduklah wahai Umar. Fa'abah, dia nggak mau duduk. Maka ada dibiarkan dia nggak mau duduk. Fatashahhada Abu Bakr radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar kemudian berkhutbah membaca tasahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Khutbah aja itu ya. Alhamdulillah dan seterusnya. Ya. Famala ilaihi an-nas wa taraku Umar. Maka manusia itu berduyun-duyun menuju Abu Bakar, meninggalkan Umar. Tadinya kan Umar yang bicara. Nah, Abu Bakar begitu Abu Bakar berkhutbah, manusia pada berduyun mendengarkan khutbahnya Abu Bakar, ditinggalkan Umar. Ya. Nah, faqala, maka Abu Bakar berkhutbah, amma ba'du. Adapun setelah itu, artinya setelah khutbah aja tadi, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata. Ketahuilah sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mati. Sebuah khutbah yang sangat indah, mengingatkan akidah yang lurus. Barang siapa yang menyembah Muhammad SAW, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah mati. Ya. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut, semuanya Allah itu zat yang hidup tidak akan pernah mati. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah tadi, wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul. Apa in mata, atau apakah kalau dia mati, au qutila, atau dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian berbalik ke belakang menjadi kufur, tidak mau terima dengan kematian ini. Ayat Allah dibacakan oleh Abu Bakar kepada manusia ini. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Barang siapa yang berbalik ke belakang, kembali kepada akidah yang sesat, hal itu tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Ya. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan yang bagus bagi orang-orang yang mau bersyukur. Bacakan ayat ini oleh Abu Bakar kepada manusia. Karena manusia kan tercekam. Umar berkhutbah bahwa Nabi belum mati. Maka Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah adalah zat yang hidup tidak akan pernah mati. Lalu dibacakan, tidaklah Muhammad hanya kecuali seorang rasul. Apa kalau dia mati atau terbunuh, kalian berbalik ke belakang? Dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar. Ya? Maka, wallahi, maka demi Allah, laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamun. Seolah-olah manusia itu belum pernah mengetahui annallahu anzalal ayat hatta talaha Abu Bakr, bahwasanya Allah pernah menurunkannya ayat ini sehingga Abu Bakar membacakan kepada mereka. Lupa, saking mungkin terbawa kondisi ayat ini sudah turun, tapi mereka semua lupa dengan ayat ini sehingga seolah-olah Allah belum pernah menurunkan sampai dibacakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Fatalaqaha minhun nas, manusia mengambil dari Abu Bakar tadi, fama yusma'u basarun illa yatluha, maka tidak didengar manusia ini kecuali membacakan ayat. Bacakan itu. Sehingga semuanya paham bahwasanya Rasulullah SAW telah betul-betul meninggal dunia, maka barang siapa yang menyembahnya dia telah mati, barang siapa yang menyembah Allah hayyun la, yang dia la yamut, zat yang hidup tidak akan pernah mati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang jadi dalil kita dalam bahasa ini, bahasanya Abu Bakar ini apa? Summa akabba alaihi faqabbalahu summa bakar. Abu Bakar menyingkap wajah Rasulullah SAW, lalu didekapnya Nabi, lalu diciumnya Nabi, kemudian beliau menangis. Hal itu boleh. Dan sekarang itu kan perbuatan Abu Bakar, bukan perbuatan Umar, bukan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang segala sesuatu yang diperlakukan kepada Nabi SAW itu hak, tidak mungkin batil. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Wallahu ya'simuka nas, dan Allah menjagamu ya Nabi Allah dari manusia ini. Kalau suatu itu batil dilakukan kepada Nabi SAW, Allah tetap akan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana ketika memandikan Nabi, para sahabat itu bingung semuanya. Kita ini mandikan Nabi seperti jasad jenazah saudara-saudara kita yang lain, apa ada
perilaku khusus. Artinya harus kita lepasi pakaiannya, kemudian dimandikan sebagaimana jenazah kaum muslimin yang lain, apa tidak? Mereka nggak berani, bingung begitu. Maka tiba-tiba mereka itu tertidur seluruhnya. Ya, setelah sedikit sadar jejak itu, terdengarlah suara bahwasanya mandikan Rasul dengan pakaian seperti itu tidak perlu dilepas. Setelah mereka mendapatkan wahyu dari Allah seluruhnya dalam keadaan setengah sadar. Begitu tentang jasad Rasulullah SAW, pribadi Rasulullah SAW. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu ya Nabi Allah dari manusia. Maka apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar, akabbahu, mendekatnya, diciuminya, lalu menangisi Rasulullah SAW. Kalau itu batil, tentu tidak akan dikerjakan oleh Abu Bakar dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul tidak mungkin diperlakukan dengan cara yang batil. Seperti itu cara berdarahnya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Muhalla. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh kita ini membuka wajah jenazah tersebut, menciumnya boleh, menangis atas jenazah tadi boleh, nanti menangisnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kematian itu pasti datang kepada seluruh manusia ini, tidak terkecuali Rasulullah SAW. Maka jangan ada seorang yang meyakini ketika membaca Maulidun Nabi dan syair-syair tentang itu lalu Nabi datang. Itu adalah keyakinan yang hidup dusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya SAW. Kita memang meyakini dengan hadis dari Nabi SAW bahwa para nabi itu hidup di kubur mereka. Nabi SAW mengatakan, Al-anbiya'u ahya'un, para nabi itu hidup, fi kuburihim yusallun, mereka sholat di kubur-kubur mereka. Tak usah bagaimana? Ya kalau mau jelas, masuk ke kuburan. Jadi itu alamnya sudah alam sana, jadi nggak bisa kita reka dengan pikiran kita. Kalau Nabi sudah mengatakan seperti itu, kewajiban kita apa? Beriman. Kita mengimani bahwa Rasulullah SAW Mi'raj atau Isra dari Masjidil Haram ke Palestina, ketemu para nabi sholat jamaah di situ. Bagaimana setelah itu naik, ketemu Adam lagi di sana, ketemu lagi Isa, ketemu lagi Nabi Yusuf, sampai ketemu Ibrahim, terus bagaimana seperti itu? Kalau itu kita ketahui tentang sifat Allah, Innallaha ala kulli syai'in qadir, selesai. Kalau Allah menghendaki Nabi itu untuk hidup, kemudian bisa bertemu dengan Nabi Rasulullah SAW, bahkan beramal, bermuamalah, berdialog dan seterusnya, kenapa tidak? Kan Rasul ketika mendapat perintah sholat pulang ketemu siapa? Musa. Hidup apa nggak hidup Musa? Hidup di langit sana. Ya? Sampai bertanya Musa ini, engkau diperintah apa oleh Rabbmu? Sholat 50 kali. Ibarat bahasa Musa nggak kuat umatmu itu. Umat saya saja yang kuat pun nggak kuat. Minta lagi keringanan. Terus sampai Nabi mengatakan, aku berbolak-balik antara Musa dengan Rabbku sampai diringankan jadi 5 dengan nilai berapa? 50. 5 itu Musa masih mengatakan enggak. Balik lagi minta keringanan. Kata Nabi, aku sudah malu. Maka turunlah Nabi SAW dan Allah menyertai turunnya Nabi dengan firman-Nya, ya, maknanya 5 aku wajibkan atas umatmu dan nilainya sebagaimana 50 kali. Fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat apa yang dipahami oleh Musa terjadi. Banyak orang-orang kekar dari kalangan kaum muslimin sholat itu gak kuat. Iya kan? Banyak yang meninggalkan sholat. Bukan orang yang keren dan kurus begitu, malah kadang-kadang itu yang sholatnya Masya Allah. Tapi yang badannya sehat, masih muda, kekar, kok enggak sholat. Terus bagaimana dikatakan oleh Musa? Nabi masih sudah 5 itu masih suruh balik lagi, minta keringanan. Karena keyakinan Musa enggak akan kuat umatnya. Nah itu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Masih kita bahas tentang apa yang dibolehkan bagi hadirin terhadap jenazah saudaranya. Masih dalam hadis yang berkaitan dengan bolehnya membuka wajah, menciumnya dan menangis atasnya selama 3 hari. Berduka cita selama 3 hari. Sampai hadis yang kedua, hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha.
anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala ala Utsman ibn Maz'un. Bahwasanya Rasulullah SAW masuk kepada sahabat yang mulia Utsman ibn Maz'un. Beliau itu meninggal karena wabah di kota Makkah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ilhaqu bisalafikum salih Utsman bin Maz'un. Susullah oleh kalian dengan salaf kalian yang saleh, yaitu Utsman ibn Maz'un. Itu yang dijadikan dalil oleh ulama bahwasanya penamaan salaf atau salafiyah, salafiyun itu ada isyarat dari Rasulullah SAW. Fakasafa an wajhihi. Ini meninggal beliau ini, Utsman bin Maz'un ini radhiyallahu anhu meninggal, maka Nabi menjenguknya, takziah. Fakasafa an wajhihi. Nabi SAW membuka wajahnya. Ini kan sudah dikafani gitu ya, buka wajahnya. Sumaka balai faqabbala. Maka Nabi SAW mendekat sahabat yang mulia ini lalu menciuminya. Sebagaimana perbuatan Abu Bakar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa baka. Lalu Nabi SAW menangis. Hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wijnatayhi. Sampai ketika aku melihat air mata beliau itu mengalir dari dua kening beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh menangis seperti itu. Ya, itu Rasulullah sendiri. Hadis keluarga oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Al-Baihaqi mengeluarkan hadis ini dan hadis ini sahih. Ya. Kemudian yang keempat dari Anas radhiyallahu anhu, qala dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Sayyid wa kana dzikran li Ibrahim. Kami bersama Nabi SAW masuk kepada Abi Sayyid. Abi Sayyid itu bapak susuan Ibrahim putra Rasulullah SAW. Jadi istrinya Abu Sayyid ini yang musuhi Ibrahim. Ibrahim putra Rasulullah SAW, anak Nabi SAW yang meninggal pada kecil. Itu kan disusui oleh istrinya Abu Sayyid ini. Nah bapaknya itu namanya Ti'al, artinya bapak susuan gitu ya. Faqa Rasulullah SAW Ibrahim faqabbalahu wa sammah. Maka Nabi SAW menjenguk anaknya. Nah, diambilnya lalu diciuminya dan ya dicium oleh Rasulullah SAW Ibrahim. Tsumma dakhalna alaihi ba'da dzalik. Kemudian suatu saat lagi kita mengunjungi Ibrahim. Ya. Wa Ibrahimu yajudu binafsihi. Pada waktu itu Ibrahim sakit dan dalam keadaan mazak, sakaratul maut. Dicium oleh Rasulullah SAW. Yajudu binafsihi itu ya sudah tali ulur nafasnya sudah akan berhenti gitu ya. Mazak, menghembuskan nafasnya yang tinggal ya sudah mau meninggal gitu ya. Waja'alat aina Rasulullah SAW tadrifa. Maka tiba-tiba kedua mata Nabi SAW itu menangis, mengeluarkan air tadrifa. Terang. Ya. Fakal Abdurrahman bin Auf. Maka sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah SAW, wa anta ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah, padahal engkau melarang orang menangis. Gitu. Ta'ajub artinya. Rasulullah SAW seorang yang mengajarkan manusia sabar, gitu ya, mengajarkan supaya tidak menangis ketika terjadi kematian pada keluarganya dan seterusnya. Tapi Nabi menangis. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, wa anta ya Rasulullah, ta'ajub, kok engkau menangis ya Rasulullah? Padahal pada seorang yang sabar dan seterusnya. Ya. Nah, di sini faedah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kita jumpai katakanlah dari seorang alim katakanlah yang menurut pikiran kita kok tidak benar, itu perlu ditanyakan dulu. Karena kadang apa yang menjadi pendapat kita ini keliru setelah kita tanyakan kepada si alim tadi. Jadi jangan kita ini mudah-mudah berijtihad sendiri padahal kita ini bukan mujtahid. Sehingga akhirnya suka mengkritik para ulama. Ya, lah saya ini nggak ngerti manhaj. Kadang-kadang seperti itu.
Padahal dari mana dia mengetahui bahwasanya Ibnu Sa'id tidak tahu manhaj? Sedang kitab beliau yang demikian banyak membuktikan akan benarnya manhaj beliau rahimahullah. Itu jur'ah, sembrono terhadap kehormatan ulama. Karena itu Allah, para ulama kita mengatakan bahwa ma'ruf bagi kita ini bagaimana muamalah Allah kepada orang yang merendahkan para ulama. Jelas. Dari zaman dulu, sejak zaman sahabat sampai kepada masa sekarang ini, orang yang biasa merendahkan ulama, bagaimana muamalah kepadanya? Dibikin terjungkal di dalam kebid'ahan, di dalam kemaksiatan, di dalam perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah dengan sebab dia mencaci para ulama. Dan itu karena yuqal itu dikatakan apa? Luhumul ulama masmu, dagingnya ulama beracun. Jadi tidak boleh kita bicarakan ulama kita kecuali dengan apa? Kebaikan. Kemarin sudah kita sampaikan, Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dengan dalil hadis Rasulullah SAW, "Idza kana al-ma'u qullataini la yahmilu al-khabath." Kalau air itu 2 kula tidak akan mengandung hadas, kotoran, najis. Jadi kalau seorang alim ja'adadah, katakanlah yang masya Allah ilmunya, kesalahan 1, 2 itu la yahmilu al-khabath. Tidak begitu banyak pengaruh asarnya. Kecuali bagi orang yang suka tatabbu'ul akhta, mencari-cari kesalahan. Itu ibarat bahasa kita apa? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan nampak jelas. Maka tidak ada yang membawa seperti itu kecuali apa? Al-hasad wal hikd. Hasad dan penyakit hati. Maka nggak boleh kita bicarakan. Ya. Nah, saya kembali. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, "Wa anta ya Rasulullah?" Engkau menangis ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Ya Ibn Auf, wahai Ibn Auf, Abdurrahman bin Auf, innaha rahmah." Sesungguhnya tangisan itu tanda kasih sayang. Jadi wajar orang tua anaknya mungkin kena musibah, ya, mungkin sakit, atau mungkin dia katakanlah menahan sakit sakaratul maut, kemudian orang tua menangis, itu wajar. Jangan seperti pemahaman orang-orang Tariqah Sufiyah. Kalau menangis itu berarti tidak ridho. Yang bagus adalah tertawa. Jadi anaknya sekarang malah cekikikan. Itu dianggap sebagai puncaknya apa? Keridhaan. Sekarang kita paham bahwasanya Rasulullah SAW adalah yang paling ridho terhadap Allah, takdir Allah. Bersama itu Rasulullah SAW menangis. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innaha rahmah, itu merupakan kasih sayang. Wajar seorang manusia yang masih punya hati, masih punya sifat rahmah, kok melihat saudaranya sulit kena musibah dia menangis, wajar. Ya, kalau tidak itu malah keras hati. Ya, hatinya keras, membatu. Jadi tidak bisa merespon perkara-perkara yang di sampingnya, lalu diungkapkan dengan cara yang benar. Nah, summa atba'aha bi ukhra. Dalam riwayat summa atba'aha bi ukhra, kemudian diikuti dengan yang lain. Satu penafsiran, kemudian terus Nabi SAW meneteskan air mata. Kemudian diikuti. Dalam penafsiran yang lain summa atba'aha bi ukhra, Nabi mengulang kalimat innaha rahmah, innaha rahmah. Itu sesungguhnya kasih sayang, itu sesungguhnya kasih sayang. Diulang oleh Rasulullah SAW. Jadi menangis bukan menafikan sabar. Tidak harus orang yang kena musibah tertawa itu yang sabar. Tidak. Dan tidak harus orang yang menangis tidak sadar. Tidak. Selama tangisan-tangisan itu sebagaimana yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Qala, maka Nabi SAW berikan petunjuk. Innal aina tadma, sesungguhnya mata mengalirkan air mata, menangis. Wal qalbu yahzin, hati ini sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang meridhokan Rabb kita. Kontrol tetap harus ada. Sedih wajar hati ini. Namanya kehilangan anak, kehilangan saudara, orang tua, sedih. Kata Nabi SAW, al-ainu tadma, mata menangis. Wal qalbu yahzin, hati sedih, berduka. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang Allah ridho terhadapnya. Wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya kami dengan perpisahan dengan itu ya Ibrahim
itu sungguh sangat bersedih. Bahkan andaikan boleh kata Nabi SAW, kita akan mengungkapkan kesedihan yang lebih dari itu. Ya. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat ketika tentang kematian Ibrahim, putranya. Ya. Atabki ya Rasulullah, apakah engkau menangis ya Rasulullah? Wa anta tanha 'anil buka, sedang engkau melarang manusia untuk menangis? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama nahaitu an sautaini ahmaqaini." Sesungguhnya yang aku larang itu adalah dua suara yang dungu. Ahmaq itu dungu, artinya pandai. Dua suara orang yang pandai. Dungu, ya. Fajira ini yang fajir, yang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Ya. Sautin inda ni'mah, suara ketika orang itu mendapatkan nikmat. Dengan apa? Lahwin wala'id, senda gurau permainan, wa mazamiris syaitan, seruling syaitan. Banyak manusia seperti itu. Ya, mendapatkan kegembiraan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dengan musik, joget, ria, karaokean, organ tunggal. Tidak pernah lepas. Itu suara yang dibenci oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Rasulullah SAW. Sautin inda ni'mah, suara ketika mendapatkan nikmat, lahwin wala'id, sekedar senda gurau dan main-main, wa mazamiris syaitan, seruling syaitan. Nah, itu banyak terjadi di kalangan kaum muslim. Ketika dapat nikmat diungkapkan kegembiraan dengan jingkrak. Ya kan? Lahwin wala'id, bukan bersyukur kepada Allah. Bahkan maksiat dijadikan ungkapan syukur. Nah, ini karena Masya Allah yang berjalan di tengah beberapa muslimin dalam tarbiyah itu banyak diadopsi dari orang-orang kufar. Ya, sehingga gengsi lah, semua diukur dengan materi. Sampai surah sering kita jelaskan bahwa kadang-kadang kita ini lebih memuliakan ahli dunia daripada ahli ilmu. Kalau orang punya duit, jabatan tinggi dan seterusnya, Masya Allah, banyak orang berdundui mendekatnya. Tapi kalau orang alim punya ilmu, tinggalkan. Cocok Anda enggak, sudah selesai. Ya, nah seperti itu Masya Allah. Wa sautin inda musibah, dan suara ketika terkena musibah, lakni khudu, menampar-nampar pipi. Wa sakit juyub, merobek-robek pakaian. Wa du'ain bidakwal jahiliyah, dan seruan-seruan jahiliyah. Ya, ngobrol kebaikan si jenazah dilebih-lebihkan sampai seolah-olah tidak terima dengan kematian itu. Siapa nanti yang kasih makan kita, siapa nanti yang ngurusi anak dan seterusnya. Teriak. Itu dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ataupun menangis ketika musibah, kata Nabi SAW, inna rahmah, itu adalah kasih sayang. Yang dilarang Nabi SAW, dua suara yang ahmak, yang dungu, fajirah ini orang yang menyimpang bermaksiat kepada Allah. Kalau dapat nikmat diungkapkan dengan senda gurau dan main-main, seruling setan diputar. Kalau kena musibah mengungkapkannya dengan seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sikapi kita dalam hal ini bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa kita kumpulkan Nabi menangis sebagaimana ditegur oleh sahabat. Tapi tangisan itu adalah tangisan rahmat, kasih sayang. Yang lisan ini tidak mengucapkan kecuali yang meridhakan Allah. Jadi iman, manhaj, amal kita ini tetap terkontrol. Jangan karena sedih kemudian kita lepas. Ya, teriak-teriak, mengungkapkan kesedihan dengan cara yang tidak dituntunkan oleh syar'i dan seterusnya, sebagaimana yang banyak menjamur di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, sedang kematian dan musibah ini sangat berkaitan dengan keimanan. Karena itu masuk dalam iman bil qadar, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dulu di awal kita pembahasan dalam masalah jenazah ini, yang pertama kita harus ridho terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma'ata wa lillahi ma'ah. Bagi Allah apa yang berikan, dan bagi Allah mengambil apa yang sudah diletakkan. Jadi kalau Allah mau memberi, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah mau mengambil, siapa yang bisa menghalangi? Anak kita semata yang sudah kita jaga, sakit, sudah katakanlah kemanapun dituruti, dibiayai. Tapi kalau Allah mau mengambil miliknya itu tadi, siapa yang bisa menghalangi? Tidak bisa.
Gitu? Orang belajar ilmu syaitan sampai kebal kayak apapun, kapak saja nggak apa-apa, gitu kan? Ya, berjimatnya dari kepala sampai kaki, katakan, dijaga oleh jinnya yang nggak karu-karuan bentuknya. Kalau mau mati, siapa yang bisa menahan? Nggak ada. Ya, lillahi ma'ata, wa lillahi ma'akhad. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti wahtasib, bersabar, diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, ma yajibu ala aqrab mayit, apa yang wajib bagi kerabat mayit. Ini khusus kerabat, tidak semua kaum muslimin. Ya. Yang pertama kata Syekh, wa yajibu ala aqaribil mayyit hina yablughum khabar wafatihi amrani. Wajib bagi kerabat mayit ketika sudah sampai kabar kematian kerabatnya tadi, dua perkara yang wajib dikerjakan. Ya. Al-awwal, yang pertama, as-sabru, sabar. Sabar itu artinya habsun nafsi, menahan, memenjarakan jiwa supaya nafsu ini bukan yang bicara. Ya. Dikalahkan dengan ilmu, dikalahkan dengan al-yaqin. Ya. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kita ini, dan juga diwariskan oleh Abu Bakar untuk minta dua hal. Is'alullah al-yaqin wal afiyah. Minta kepada Allah al-yaqin wal afiyah. Tidak ada satu harta yang lebih bagus yang Allah berikan supaya yakin kecuali al-afiyah, penjagaan Allah. Minta kepada Allah. Ya? Nah. Jadi as-sabr wal ridha bil qadar, sabar dan ridha terhadap takdir. Kemarin sudah kita terangkan bedanya sabar dan ridha. As-sabar kita terima semua dari Allah SWT, tahan hawa nafsu ini dengan boleh kita berupaya meminta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, dan itu akhlak yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Sabar, kata Imam Ibnu Qayyim, terletak pada tiga hal. Sabar dalam mentaati Allah. Kita ini kalau nggak sabar nggak taat sama Allah. Berat nggak sih taat sama Allah? Berat. Karena semua ketaatan itu berseberangan dengan hawa nafsu. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu kalau sudah jadi amir, ammar, sangat memerintah kepada kejelekan. Itu nas dari Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu, dalam surat Yusuf. Nafsu itu kalau sudah berkuasa, ammar itu wazan mubalaghah. Ammar sangat memerintah kepada kejelekan. Itu yang sabar dalam taat kepada Allah. Maka orang yang tidak sholat enggak sabar. Orang yang tidak puasa Ramadan enggak sabar. Ya, orang sudah mampu enggak mau naik haji enggak sabar. Ketaatan kepada Allah. Sabar dalam taat Allah. Yang kedua, sabar di dalam menghindari larangan-larangan Allah. Karena setiap yang Allah larang itu disukai oleh hawa nafsu. Pendidikan Allah kepada diri kita. Maka orang yang terperosok kepada maksiat sekalipun kecil, berarti dia nggak sabar pada saat itu. Kan itu sabar itu berat. Apalagi sabar yang sangat agung itu bentuknya ketika kita ini cenderung, kemudian kesempatan ada, di situ dituntut kesabaran. Itulah sabar yang paling utama. Ketika kita ini sudah bakhil betul terhadap uang kita, harta kita ini, kok ada permintaan, ada dak untuk bersedekah. Nah, perang di sini antara bakhil, sayang, dengan jalan Allah diberikan harta tadi. Mana? Kalau ternyata begini, nggak sabar. Jadi kalau dihitung hartanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, harta saya yang sesungguhnya itu adalah ini, letakkan simpanan nanti di yaumul kiamat. Sabar yang sama. Ketika kepikiran sedang menyeruak dalam dada, kok kita lawan, kita sabar, kita letakkan harta kita di jalan Allah. Pikiran yang mengiang di sini jangan, bisikan setan semua. Urusan dengan setan nanti kita letakkan. Sabar yang sangat. Seorang laki-laki dirayu oleh seorang wanita, kesempatan ada, cantik, tidak ada yang kurang padanya, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya berdua. Kok dia bisa mencegah diri? Sabar yang sangat agung. Sebagaimana terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam.
Coba itu sendiri. Katakanlah wanita ini cantik, punya kedudukan tinggi, dia yang menginginkan, ditutup rapat, disimpan rahasia, penguasa. Bersama itu Yusuf lebih memilih penjara daripada godaan. Sabar. Sabar itu seperti itu, bukan kayak putu celana. Kerja nggak selesai-selesai, kok sabar betul? Itu nggak sabar itu. Bahasa pulangnya kelemer itu. Sabar itu seperti itu, bisa mengolah nafsu kita itu ditekan, dihukumi dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu perlu dilatih. Karena Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi sabar itu memang berat. Dan Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-sabar. Fa inna ala kabiratun illa 'alal khashi'in. Banyak sekali dalil tentang masalah fadilah sabar. Ya. Nah, kemudian sabar dalam menghadapi apa? Takdir Allah yang muklimah, yang tidak menyenangkan kita. Sakit, kematian, sempit harta, kesusahan, sedih, dan berbagai macam bentuk musibah dari Allah SWT dihadapi dengan sabar. Dihibur dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang Muslim itu hiburannya adalah nusus dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu terkena musibah, sempit dan seterusnya dihibur dengan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan bala kepada hambanya yang Muslim sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau pada imannya itu ada salabah, ada kekuatan, tentu balanya lebih besar. Dan kalau imannya itu tidak ada salabah ringan, tentu diringankan balanya oleh Allah. Sampai Nabi SAW dikatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling keras balanya musibahnya? Faqala Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang sepertinya, kemudian orang-orang yang sepertinya. Dihibur. Dan Allah akan menimpakan kepada hamba yang beriman itu musibah, bala kepadanya, sehingga itu sebagai kafarah atas kesalahannya, sampai dia datang menemui Allah tanpa membawa dosa lagi. Terhibur. Tawakul kemudian hilang dari putus asa. Ya, nah itu hanya milik orang-orang yang beriman, itu sabar, sahabat. Ya. Kemudian ridha. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim, maknanya kalau ridha itu menerima takdir dari Allah apapun bentuknya, lalu dia serahkan diri kepada Allah. Sudah. Ya, artinya saya ini milik Allah, terserah Allah. Jadi dijalankan musibah dia terima, diambil baiknya, tanpa meminta katakanlah sekarang ya Allah, enggak. Diserahkan kepada Allah. Kalau harus besoknya lagi, Allah yang menguasai saya. Saya ini hambanya, tinggal menjalani apa yang menjadi ketentuan Allah. Sudah begitu. Sebagaimana para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang sabar dan orang-orang yang ridho terhadap takdir. Nabiullah siapa yang dari kaya jadi Yakub ya, Ayub, masya Allah, seperti itu. Digambarkan sebagai seorang hamba yang betul-betul sabar. Dari orang punya harta, anak, istri dan seterusnya banyak, lengkap pasangan dunia, diambil semua oleh Allah, ditimpakan kepadanya penyakit. Godaan setan bertubi-tubi, katakanlah memanfaatkan musibah itu untuk menggoda keimanan Nabiullah Ayub alaihissalam. Bersama itu dihadapi dengan sabar dan ridha. Cuman beliau mengatakan, Rabbi inni massani yadhur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, menimpa kepadaku madarat, sedang Engkau adalah Zat yang rahmat, yang maha kasih sayang. Tak usah, tolong sekarang ya Allah, hilangkan. Terserah Allah. Cuman mengaku, Engkau adalah Zat yang arhamur rahimin ya Allah, sedang saya ini tertimpa musibah. Udah, serahkan kepada Allah SWT. Itu ridha. Ya, itu terhadap takdir Allah Ta'ala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisay'in minal khawf." Dan sungguh kami akan menguji kalian wahai kaum mukminin dengan sesuatu dari rasa takut. Ya. Wal ju', ada lapar. Wa naqsin minal amwal, dan kurangnya harta benda. Kurangnya tidak dari kaya jadi miskin. Ya. Wal anfusi, dan kurangnya jiwa, kematian. Ya. Wat thamarat, dan buah-buahan. Wa basyyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar.
Itu sudah ketentuan dari Allah. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, dari lapar, dari kurangnya harta, dari kurangnya jiwa, dari kurangnya buah-buahan. Wa basyirus sabirin. Dari semua manusia, siapa yang mendapat kabar gembira dari Allah? Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Nah, siapa mereka ini? Alladzina idza asabatkum musibah. Orang-orang yang kalau ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan. Tapi ini bukan sekedar qaul lisan saja. Ucapan lisannya seperti itu berdasarkan iktikad yang ada dalam apa? Hatinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Semua itu kembali kepada Allah. Kita ini memikirkan supaya Allah menerima kita, itu saja udah. Gak usah nanti matinya saya ingin di rumah, habis mandi. Wah, itu kan rencana kita. Tapi Allah menentukan takdir sendiri-sendiri. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa itu enggak ngerti apa yang akan dikerjakan besok, dan setiap jiwa tidak ngerti di bumi mana dia akan mati. Jadi yang paling penting itu bukan di mana dan bersama siapa, tapi bagaimana kita ini ketika diambil roh kita oleh Allah SWT. Ya. Wah, mudah-mudahan Allah mengilhakan kita kepada orang-orang yang saleh dari hambanya. Nah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sabar. Wali hadis Anas bin Malik, dan juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lewat, ada seorang wanita di sisi kubur sedang nangis. Karena ada yang meninggal dari kerabat. Ini diambil dari Al-Albani bahwa wanita itu boleh ziarah kubur. Karena wanita ini ziarah kubur. Ya dah, jelaskan asli. Marra Rasulullah SAW bimra'atin inda qabrin wa hiya tabki. Rasulullah SAW itu lewat menjumpai seorang wanita di sisi kuburan sedang menangis. Berarti ziarah di situ tuh. Berarti wanita boleh nggak ziarah kubur? Boleh. Karena pada Nabi nggak mengingat kamu kok ziarah enggak. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Boleh. Yang dilarang itu membiasakan ziarah kubur. Jadi kerjaan rutin ziarah kubur wanita. Atau ini istilah ulama. Ada ulama yang tidak boleh membolehkan, seperti para ulama Mamlakah Arabiyah itu bisa bahas seperti itu, tidak boleh wanita ziarah kubur karena kebiasaan mereka itu enggak, ya itulah kayak lemah dan dilarang oleh Rasulullah. Ya. Nah, nanti ada pembahasan tadi dalam masalah ziarah kubur itu ya. Faqala laha, maka Nabi SAW berkata kepada wanita tadi, ittaqillah wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Dinasihati sama Nabi lewat ketemu perempuan gitu di sisi kubur nangis. Kata Nabi SAW, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka wanita ini menjawab, ilaika anni, pergi kamu. Jauh sana. Fa innaka lam tusab bi musibah, karena kamu tidak mengalami musibah seperti aku. Ibaratnya enak saja ngomong sabar, kamu nggak seperti aku. Kadang orang kalau dinasihati kan seperti itu kan malahan. Ya, itu. Qala wa lam ta'rifu. Sedang dia nggak ngerti kalau itu Rasulullah SAW. Coba tawaduknya Rasulullah SAW. Ya. Jadi sekarang ini modelnya orang kan hubbus syuhrah, cinta kemashuran. Ya, baru jadi apa gitu aja. Mungkin pimpinan ranting partai kemana-mana dikawal, misalkan. Itu kan hubbus syuhrah gitu ya. Nah, jadi walam ta'rifu faqilalah huwa Rasulullah SAW. Dikatakan ada orang yang di belakang Nabi itu lewat. Setelah Nabi berlalu dikatakan itu tadi Rasulullah SAW. Sedang wanita tadi tidak ngerti kalau itu Rasulullah. Fa'aqadaha mislul maut. Artinya kalau bahasa ini maka dia itu diambil semisal kematian. Artinya ya karena itu setelah tahu itu Rasulullah SAW dia kaget ucap pasti gitu ya. Ternyata itu Rasulullah SAW. Fa'atat baba Rasulullah SAW falam tajid indahu bawwabin. Maka dia mendatangi rumah Rasulullah SAW dan rumah Rasul itu tidak dijaga oleh pengawal.
Nah, di sini dijelaskan dalam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasulullah SAW adalah seorang yang tawadhu. Tidak sebagaimana raja-raja yang ada, kemana-mana dikawal, dinaikkan kendaraan istimewa dengan pakaian-pakaian kebesaran, tidak. Sehingga sampai seorang itu kalau tidak betul-betul dekat dengan Nabi tidak kenal. Sepintas itu aja, karena apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz juga. Ini karena terbawa dukanya kurang memperhatikan orang yang menegurnya. Sehingga tidak ngerti kalau itu Rasulullah SAW terbawa dukanya. Begitu sedang berduka, disiku bermenangis tadi, kurang perhatikan siapa orang yang lewat ini. Kok tahu ada orang yang sabarlah, pergi kamu enak aja. Kamu tidak tentang musibah seperti musibah. Aku tidak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Itulah tawadhu'nya Rasulullah SAW. Jadi tanpa ada pengawal, tidak kemana-mana dengan kendaraan khusus, pakaian kebesaran, tidak. Rasulullah SAW sebagaimana kita yang lain, sama. Ya, sehingga wanita ini tidak kenal. Andai kan dia bawa pengawal kuda yang indah, tentu oh ini pembesar, tidak. Nanti lewat biasa. Sehingga tidak dikenal oleh wanita ini, apalagi sedang berduka, kurang memperhatikan. Nah itu ya. Nah, faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inni lam a'rifka. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu engkau. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, inna sabra inda awal sadamah. Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali kena musibah. Jadi jelaskan ketika jatuh pertama kali musibah, disitulah dituntut sabar. Kalau sudah seminggu, 2 minggu, 3 bulan saya sabar, kedaluarsa. Mas sudah dilatih terus saya sabar. Justru ketika benturan pertama kita bisa menghadapi dengan sunnah Nabi SAW, itu namanya apa? Sabar. Kalau ketika benturan pertama kita keluh kesah, mengumpat ke sana kemari dan seterusnya, setelah 1 minggu atau 2 minggu saya sabar, itu bukan sabar. Itu memang sudah mikir, bagaimanapun nggak balik-balik. Ibaratnya merelakan dalam keadaan terpaksa, kan seperti itu. Tapi sabar itu kata Nabi SAW, inna sabra inda awwalis sadamah. Jadi ketika benturan musibah pertama kali, bagaimana kita menghadapinya? Coba kita didik diri kita seperti itu. Karena memang disitulah dibutuhkan apa? Kesungguhan, kesabaran itu di situ. Jadi kalau orang setelah berpikir, setelah dipelajari, setelah dinasihati orang dan seterusnya, mungkin dia bisa menerima itu. Ya sudahlah, nasihati ya bapak sudah meninggal, bagaimana betul nggak mau balik? Nggak bisa kembali. Harus kita relakan setelah seminggu dijelaskan. Sabar itu bukan sabar. Kita Nabi SAW, innama sabru fi sadamatil ula. Sabar itu hanyalah ketika benturan pertama kali kena musibah. Begitu kita sedang menunggu, tahu-tahu anak kita masak begitu, diputuskan dokter meninggal, tidak ada. Bagaimana kita menghadapinya saat itu? Apakah kita bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha? Atau justru kita sekedar teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya? Situlah tempatnya kesabaran. Kita harus tahu diri kita akan pergi, istri kita tinggal. Atau sebaliknya istri yang mendahului kita ditinggal, istri, anak-anak, orang tua dan seterusnya, itu pasti tidak bisa tidak. Maka dengan ilmu yang sudah sampai ini, bagaimana kita menghadapinya? Dengan fasbir wahtasib, sabar, harapkan pahalanya di sisi Allah. La tastaqdimuna anhu sa'atan wala tastakhirun. Kalau ajal sudah menjemput, kalian nggak bisa disegerakan, nggak bisa ditunda sesaat pun. Nah, jadi bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dijelaskan dalam hadis yang lain bahwasanya sabar ketika kita ditinggalkan anak-anak kita itu memiliki pahala yang begitu agung menurut Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad fatamussuhun naru illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang itu ditinggal mati, seorang dari kalangan kaum muslimin ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, yang masih anak-anak ini, lalu dia disentuh oleh api neraka itu, kecuali sekedar seorang itu menghalalkan sumpahnya. Diungkapkan oleh Nabi dengan tahillat al-qasam itu cuma sangat sebentar. Coba saja lihat. Tidaklah seorang orang tua itu ditinggalkan 3 anaknya, lalu dia sabar
harapkan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau toh harus disentuh api neraka, cuman sangat sebentar, seperti orang datang lalu kembali. Dikatakan tahillatul qasam, sekedar menyelesaikan masalah sumpah. Dah, saya tadi bersumpah, saya selesaikan halal. Sebentar itu. Nah itu ya. Jadi kan itu diharapkan tadi bersabar, tinggalkan anak kita. Dihibur oleh Rasulullah SAW. Ya? Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua hadis tentang masalah fadilah ini. Ma min muslimin yamutu lahu masalatun min al-walad lam yablughul hunsa aw al-insa illa adkhalahumullahu abawaihimul jannah bi fadlihi wa rahmatihi aw bi fadli rahmatihi. Tidaklah kalangan kaum muslimin ini mati baginya 3 orang anaknya yang belum sampai balik, masih anak-anak, kecuali Allah akan memasukkan mereka, anak-anak ini tadi, dan kedua orang tuanya ke dalam surga dengan fadilah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah. Kata Nabi SAW, tidaklah orang tua yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, kecuali Allah akan memasukkan anak-anaknya ke dalam surga bersama kedua orang tuanya dengan fadilah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dikatakan wa yaquluna ala babi min abwabil jannah. Dikatakan anak-anak ini, kata Nabi SAW, nanti di yaumul kiamat berada di pintu-pintu surga. Di salah satu dari pintu-pintu surga, anak-anaknya di situ yang mati di dunia. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka anak-anak tadi, udkhulu al-jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Fayaqulu, maka anak-anak ini mengatakan, hatta yaji'a bawana, tidak sampai kedua orang tua kami datang. Ditunggu sama anak di surga. Fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah antum wa abawakum bi fadli rahmatillah. Sudah, masuklah kalian ke dalam surga bersama kedua orang tua kalian dengan fadilah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah diteriak. Tapi contoh yang paling bagus khususnya bagi kaum wanita adalah Ummu Sulaim. Dan ini dinyatakan oleh Imam Bukhari, bolehnya seorang itu tidak menampakkan kesedihan. Ummu Sulaim setelah dinikahi oleh Abu Talha diberi oleh Allah anak laki-laki. Nah, Abu Talha itu sangat sayang sama anaknya ini. Dan ini keluarga yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Maka suatu saat Abu Talha ini pergi bersama Rasulullah SAW. Kemudian balik, di tengah anaknya sehat. Suatu saat pergi, anaknya sakit, sedang dalam keadaan tinggal pergi. Dalam kenyataan, sholat maghrib sampai pulangnya itu isya baru pulang. Biasa seperti itu. Nah, baru ditinggal pergi tadi, anaknya ini meninggal dunia, wafat. Maka istrinya Muslim radhiyallahu anha mengatakan kepada kerabatnya, jangan ada seorang pun yang memberi kepada Abu Talha kecuali saya. Sebelum saya memberitahukan tentang kematian anaknya. Anaknya ini dibungkus, pokoknya dilakukan dimandikan begitulah. Terus ditaruh di tempatnya. Pulang Abu Talha. Pulang. Setelah pulang, dia bertanya, bagaimana keadaan anak saya? Kata istrinya Muslim, saya tidak melihat keadaan dia yang lebih tenang kecuali hari ini. Dia sudah tenang, bagus, itulah baik. Semangat baik. Anak-anaknya dianggap sudah sehat. Coba di kesabaran seorang istri Muslim. Kemudian setelah itu dia siapkan makan malam, lalu dia berikan dirinya kepadanya dan seterusnya. Setelah seperti itu baru dikabarkan, wahai Abu Talha, kalau ada satu kaum menitipkan satu barang di tempat seseorang, lalu kaum yang menitipkan barang tadi diambilnya, bolehkah orang tersebut menahannya? Kata Abu Talha, tidak boleh, harus diberikan. Maka kata Muslim, Abu Talha, Allah menitipkan kepada kita anak, kemudian Allah sekarang mengambilnya. Jadi dikasih mukaddimah dengan bahasa yang sedemikian bagusnya. Maka marah Abu Talha ini. Kamu beritahu saya tentang musibah ini setelah saya dalam keadaan kotor. Katakanlah jinabah seperti ini. Maka sampai pagi kemudian Talha mandi, bersegera salat subuh bersama Rasulullah SAW menghabarkan tentang kejadian yang dilakukan istrinya malam itu. Maka Nabi SAW mengatakan, mudah-mudahan Allah memberkahi malam kalian berdua. Akhirnya tidak lama Muslim ini hamil lagi,
melahirkan seorang anak yang diberi nama oleh Rasulullah SAW Abdullah, yang akhirnya Abdullah ini menurunkan keturunan yang banyak, yang semua adalah mujahid fisabilillah. Fadil haba kesabaran. Itulah wanita yang Masya Allah Ummu Sulaim, maharnya adalah mahar yang paling mahal, yaitu Islamnya Abu Talha. Ketika dilamar oleh Abu Talha, kamu ingin apa Ummu Sulaim? Safra wal abyad, emas berlian yang merah dan yang putih. Kata Ummu Sulaim, saya enggak ingin semua. Kamu tidak mungkin menikahi saya Abu Talha. Orang semacammu enggak adalah gadis atau wanita yang mau menolaknya. Tapi kamu enggak bisa menikahi saya. Kamu kafir, saya Muslim. Kata Ummu Sulaim. Kalau kamu mau menikah sama saya, malah Islam. Dan saya tidak akan meminta yang lain. Islammu itu sebagai mahar. Akhirnya itu mahar yang paling mahal. Islamnya Abu Talha. Wanita yang sabar, Ummu Sulaim. Yang Nabi kabarkan bahwa Nabi pernah melihat di surga, di sisi suatu rumah yang indah begitu. Seorang wanita, diketahui bahwa itu adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Demikian, jadi contoh bagaimana para sahabat bersabar sekalipun palanya diungkapkan. Alangkah cerdasnya ya Muslim. Jadi digambarkan dulu mau mengatakan bagaimana kalau suatu kaum menitipkan satu barang kepada seseorang, lalu kaum itu mengambil barang tadi, bolehkah ditunda-tunda? Setelah dijawab nggak boleh, lah itu untukmu, katakan begitu. Sehingga nanti dia nggak beralasan lagi. Bahasa yang sangat bagus. Ya? Nah. Jadi Nabi SAW mengatakan, tidaklah orang Muslim yang kematian baginya 3 anaknya yang belum sampai kepada balik, kecuali Allah akan memasukkan anak kedua orang tuanya ke dalam surga dengan fadilah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi al-muwahhidin. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyumam ra'atin matalaha salasatun minal walad kanu hijaban minan nar. Wanita manapun yang kematian 3 anaknya, tidak lain dia itu menjadi hijab dari neraka. Bukan anaknya dari dinding neraka, tapi Allah akan menghijabi dengan sebab kesabaran dia ditinggalkan anaknya dari neraka. Qalat imra'atun, seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wasnani, bagaimana kalau 2 anak saja, enggak usah 3? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasnani, dan 2 orang juga seperti itu. 3. Nabi ditanya, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? 2 pun seperti itu. Ya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Bahkan ditanya, saya tidak menanyakan 1. Para ulama menerangkan, andai kan Nabi SAW ditanya, bagaimana kalau 1 ya Rasulullah? Tentu Nabi akan menjawab, demikian pula kalau 1. Jadi intinya bukan bagaimana ditinggalkannya, sabarnya dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Kemudian yang keempat, innallaha la yarda li 'abdihil mu'min idza dhahaba bi safihi min ahli al-ardi fa sabara wa ihtasaba bi thawabin dunal jannah. Masyaallah. Sesungguhnya Allah tidak akan ridho kepada hambanya yang beriman kalau pergi atau hilang darinya orang yang sangat dia cintai, anaknya katakan. Dari penduduk bumi ini yang paling dia cintai kok mati, meninggal dunia, kehilangan berarti dia, maka dia sabar lalu mengharapkan pahala dari Allah. Allah tidak ridho untuk memberi pahala kecuali apa? Surga. Kabar-kabar dari Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya ridho dengan takdir Allah, bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk malam ini barangkali itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan hal itu mengajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, lalu bisa menjadikan bekal kita untuk menentukan sikap pada saat ilmu itu dibutuhkan dalam bentuk apa? Amaliyah. Jangan sampai mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sebagaimana orang-orang ahli kitab Yahudi yang menjadikan kitab itu dikatakan oleh Allah wa nabaduhu wara'a zuhurihim, kitab itu sekedar ditaruh di belakang punggung mereka. Wastarau bihi thamanan qalilan, dijual dengan harga yang sedikit. Yaitu bagaimana? Ketika mereka menghadapi hukum Allah, kalau itu bertentangan dengan hawa nafsu, ilmu itu ditutupkan, disembunyikan, berhukum dengan hawa nafsunya. Jangan seperti itu. Ilmu sudah sampai kepada kita, jadikan sunnah itu hakim atas perkara-perkara kita seluruhnya. Nah, wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.